Pria ini melakukan latihan selama ribuan tahun. Akhirnya dia mampu memicu Guntur. Pria ini bersumpah untuk memanfaatkan waktu balik Guntur, membalas dendam 1000 tahun kesengsaraan. Guntur telah tiba. Saudaraku dari kehidupan sebelumnya, mati untuk melindungiku. Aku akan tetap menjadi saudaramu. Balas dendam karena membunuh ayah. Mencuri istri kebencian. Hanya karena, aku bukan akar rumput. Tak berdaya melawan, aku tidak akan menyerah. Ayolah. Bahkan jika aku bekerja keras hari ini, semua kultivasiku akan hilang. Aku juga ingin untuk mengambil kesempatan. Biarkan mereka membayar dengan darah ini. Pria itu pun telah lulus melakukan pertapaannya selama 1000 tahun. Saya akan kembali ke 1000 tahun yang lalu. Namun tiba-tiba saja, angin bertiup kencang datang tiba-tiba. Dan seseorang prajurit bertopeng keluar dari hutan bambu, nampaknya sedang mengejar seseorang. Pak Tua, bukankah kamu cukup pandai berlari? Berikan aku lari lagi dan lihat. Siapa kamu? Kamu masih banyak bertanya, ketika kamu akan mati. Turun dan minta pada penguasa neraka untuk berhenti. Di mana seekor anjing liar, berani ikut campur dalam urusan orang lain. Lalu bunuh orang ini juga. Apakah kamu akan membunuhku? Jika kamu ingin menyalahkanku, nak, salahkan saja dirimu sendiri atas kesialanmu. Aku harap ketika kamu bereinkarnasi, di kehidupan selanjutnya, jangan terlalu sial. Kamu di sini untukku. Tidak ada hubungannya. Lakukan dengannya. Kamu banyak bicara yang tidak masuk akal. Dan saat orang bertopeng itu akan menyerang, pria ini keluarkan kekuatan yang dia dapatkan selama bertapa selama ini. Mungkinkah kamu ingin meniru master hebat dalam memetik daun dan menyakiti orang? Namun hanya menggunakan sehelai daun saja, pria bertopeng itu langsung terhempas jatuh. Memetik daun untuk membunuh. Kamu adalah masternya. Tunjukkan energimu, memetik daun menyakiti orang. Kamu benar-benar ahli. Apa hari ini? Hari ketiga bulan Oktober. Tahun 2023. Yang mana hari ketiga, bulan Oktober adalah tahun Sin mengalami kecelakaan. Saya harus segera menyelamatkannya. Bagaimana bisa, antek-antek Jepang bisa melarikan diri dengan mudah? Minggir. Saya akan menyelamatkan orang. Tidak bisa menyerah. Su Feng, apa yang kamu lakukan? Cepat minggir. Bukankah orang ini bersama mereka? Jika Tuan tidak mengambil tindakan, aku baru saja hampir terbunuh. Minggir. Tuan laki-laki tidak tahu aturannya. Tolong jangan tersinggung. Jika saya menyalahkan dia, dia sudah jadi mayat. Itu adalah guru. Nama saya Liang Qinghing. Ada beberapa ketenaran di Laut Cina Timur. Jika ada kebutuhan di masa depan, lihat saja bagiku. Orang yang bersumpah tidak akan mengorbankan nyawanya demi Jepang. Orang yang benar menolak kebaikan, begitu ya? Oh ya, organ dalammu diserang oleh roh jahat, kamu tidak jauh dari Tuan kematian. Orang ini sangat tidak menghormatimu. Kamu biarkan saja dia pergi. Aku akan mengawasinya dengan baik. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba angin bertiup kencang, datang menghampiri mereka namun hanya suara saja. Dan akan punya niat licik padanya. Saya tersinggung baru saja, oleh salah satu bawahanku. Kuharap Tuan dapat bersabar denganku. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja, kesabaranku terbatas. Selalu mencari keberadaanmu, sekarang kita sudah bertemu. Itu takdir. Katakan sejujurnya, Tuan Liang mengalami beberapa masalah. Saya juga berharap, Master dapat mengambil tindakan. Ingin saya mengambil tindakan, mengapa? Jika Master mengambil tindakan, Tuan Liang setuju dengan kondisi apapun. Tidak tertarik. Grandmaster, Tuan Liang terus muntah darah, setelah kembali ke rumah. Kami tidak dapat menemukan alasan apapun. Dan ninja dari kerajaan penyihir, selalu mengawasi dengan penuh semangat. Kami benar-benar tidak punya pilihan. Ninja negeri penyihir. Itu benar, jika kamu mengambil tindakan, aku akan pergi bersamamu.
Apa yang dikatakan tuannya itu benar? Apa ada yang salah? Tuan Qin, kamu naik duluan. Aku akan pergi ke sana dan melihat. Kakek, aku akan keluar untuk rapat. Siapa di sana? Siapakah kamu? Anak muda, Road Killer. Kamu tidak boleh menyentuhku. Kakek, kenapa kamu tidak mendatangiku? Jangan sentuh aku. Jangan khawatir. Cucu, mati sampai mati. Lalu Tuan Qin masuk mencoba melawan ninja itu. Pertarungan pun terjadi. Lalu salah satu ninja itu mencoba mengancam dengan menawan wanita itu. Tuan Qin pun membalas mengancam leher teman ninja itu. Namun kekuatan ninja itu sangat luar biasa, sehingga dengan mudah dia mengalahkannya. Organ dalammu telah terluka. Oleh energi pedangku, kamu tidak lagi berguna. Yang perunggu, tolong mati. Berani untuk menyentuh Tuan Liang? Lewati aku dulu. Hari ini akan menjadi peringatan kematianmu tahun depan. Kakek, aku akan menjadi cucumu di kehidupan selanjutnya. Pergi ke neraka. Namun saat ninja itu akan menebasnya, sebuah koin langsung menangkis pedangnya. Pengkhianat macam apa yang berbohong di negara ini? Beraninya kamu bertindak begitu sombong di wilayah kami, Grandmaster. Master Sing ada di sini. Kalian sekelompok anjing Jepang. Bahkan tidak bisa melarikan diri. Beraninya kalian menghina negara Jepangku yang hebat. Namun kekuatan pria ini sangatlah luar biasa. Hanya dengan satu tunjukan saja, ninja itu langsung terkapar. Lalu kawannya kaget melihat hal itu. Namun pria ini tidak akan membiarkannya kabur nampaknya. Kamu tidak bisa membunuhku, aku mengutukmu untuk membunuhku di tempat lain. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu sedang berbicara tentang bersembunyi di hutan. Dia telah dibunuh olehku. Apa yang kita kumpulkan di dunia, ini sangat kuat, tidak mungkin bagiku untuk bercinta. Terima kasih Guru Xian. Kamu menyelamatkan hidupku. Aku di sini hanya untuk merawat anjing-anjing Jepang. Apakah dia punya sesuatu yang lain? Kamu membunuh Yamaguchi Gumi. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Tolong pastikan pada... Kakek, jangan pergi ke sana. Bagaimana kabar lelaki tua tampan itu? Dia diracuni. Yang menang adalah apa perintah Kisin? Apakah racun ini kuat? Kalian keluarlah dulu. Lalu setelah menyuruh dua orang itu keluar, pria ini pun mencoba gunakan kesaktiannya untuk mengeluarkan racun yang ada di tubuh laki-laki tua itu. Ia keluarkan cahaya dari tangannya, dan arahkan ke tubuhnya dan seketika saja. Sebuah asap hitam keluar dari dalam mulutnya. Dan sosok itu berbicara dengan marah pada pria itu, karena berani membuat kesalahan. Namun hal itu tak membuat pria ini gentar sedikitpun. Lalu dia kembali gunakan kekuatan saktinya, dan cahaya itu nampak sebuah kiriman dari seseorang pria tua, yang nampak dia adalah Kaisar Hantu. Dukun tua si Kaisar Hantu ini terlihat begitu marah, karena pria itu berani ikut campur dengan urusannya. Lalu ia mengambil lonceng saktinya lantas membaca sebuah mantra. Dan sontak saja wajah pria itu sudah nampak di cermin sakti miliknya. Dan keesokan harinya, Tuan Liang kembali akan melanjutkan misinya yaitu membalas dendam atas kematian keluarganya. Lalu sebelum itu dia menemui Tuan Sufeng dan wanita cucu kakek itu. Wanita itu pun mengucapkan rasa terima kasih, karena sudah membantu menyembuhkan kakeknya. Lalu ia memberikan sebuah ATM, yang berisi sejumlah uang senilai 1 miliar. Sin terluka, ayahnya juga kebetulan membutuhkan sejumlah uang untuk perawatan medis. Apa yang perlu dibicarakan? Lalu beberapa saat kemudian, seorang pria datang ke tempat itu, dan nampaknya adalah saudara laki-laki wanita itu, yang nampak sangat sombong.
Apa yang kamu lakukan ketika kamu kembali? Bukankah orang tua itu akan segera mati? Aku harus kembali dan mengambil alih situasi secara keseluruhan. Lagi pula, aku satu-satunya laki-laki di keluarga Liang. Aku sakit parah sekarang. Kamu hanya ingin properti keluarga. Hentikan omong kosong itu. Akankah orang tua itu mati atau tidak? Ini rumah adalah milikku. Karena aku di sini hari ini. Kalau begitu jelaskan. Hei nak. Cepat kembalikan kartu hitamnya. Benda ini, itu bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh orang tingkat rendah sepertimu. Liang Yuanfeng, sebaiknya jaga mulutmu tetap bersih. Ini Tuan adalah penyelamat Tuan Liang. Penyelamat, hanya omong kosong, ini yang harganya kurang dari 100 yuan. Sampah usil, aku beritahu kamu, keluarkan kartunya secepatnya. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu. Awalnya aku tidak tertarik dengan kartu ini. Tetapi jika kamu berkata begitu banyak, itu tidak akan berhasil. Siapa yang baru saja, kamu katakan akan kamu hancurkan? Tuan, ini Tuan Liang yang diracun sampai mati. Jangan tersinggung. Sebenarnya ada sedikit kemarahan pada orang ini. Menarik. Yang Yufeng, kamu sebaiknya menjaga mulutmu tetap bersih. Kalau tidak, aku akan bersikap kasar padamu. Xiao Liang, sepertinya kamu tidak banyak bicara di keluarga Liang. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan kartu hitam kecil itu. Tuan Wu, membuatmu tertawa, saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Saya pasti akan mendapatkan kartu hitam itu kembali untuk Anda. Nak, segera keluarkan kartu itu. Jika Anda tidak menyerahkannya lagi, saya akan memberi Anda makan hiu. Jaga mulutmu. Jika Anda berani menyentuh Tuan Qin, lewati aku dulu. Beri aku pelajaran dari Master. Chu Feng, kamu telah mengikuti orang tua itu selama lebih dari 10 tahun, bukan? Kamu masih sebodoh babi? Rambutnya bahkan belum tumbuh. Di mana masternya? Aku kasih tahu kamu, ini adalah Master Wu Yaowu. Dia adalah master sejati yang terkenal di Jiangnan dan Donghai. Wu Yao? Apakah ini Master Wu yang legendaris? Dan seketika saja, Master Wu tunjukkan kekuatan yang dia miliki. Lihatlah tangannya sontak saja keluarkan cahaya biru, itu adalah teknik guntur giok. Dengan sombongnya dia pikir pria yang ada di depannya tidak akan sanggup melawannya. Namun pria Tuan Qin hanya berjasa tersenyum melihatnya. Jika kamu takut, masternya pasti kuat. Tetapi jika kamu berani mandiri melawan Tuan Qin hari ini, tidak pernah setuju, dan saya juga tidak setuju. Sepertinya orang ini telah menuangkan banyak sup untuk jiwa Anda. Dalam hal ini, maka saya tidak perlu bersikap sopan. Lalu pria ini perintahkan Tuan Wu untuk segera menyerang Tuan Qin dengan kekuatan yang dia miliki. Saya tidak akan mengambil nyawanya. Namun tiba-tiba saja, dia mengarahkan kekuatan petirnya pada Su Feng dan wanita itu. Hingga membuat mereka lemas. Bocah pendar listrik. Itu kamu yang berlutut dan memohon belas kasihan. Lebih baik aku melakukannya sendiri. Kamu layak membiarkan aku berlutut. Lalu aku akan membiarkanmu, melihat apakah itu cocok untukmu atau tidak. Jangan bergerak. Tuan Qin, kenapa kamu tidak mendatangiku? Lalu kembali lagi Tuan Wu yang nampaknya sangat sakti mandraguna. Kembali keluarkan semua kesaktian yang dia miliki, hingga awan pun terlihat begitu gelap, dan angin bertiup kencang. Apakah manusia itu? Lihatlah. Ini adalah Tuan yang sebenarnya, anak laki-laki itu memiliki rambut dari keluarga kerajaan. Tuan Wu yang tersinggung, sia-sia hidup. Layak menjadi orang kotor. Biarkan pekerjaan ini. Tiangang Wu Lei Jue. Masuk neraka. Namun lihatnya hanya dengan 2 jari saja, Tuan Qin melawan kekuatan Tuan Wu itu, dan langsung membuatnya jatuh tak berkutik. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar mematahkan kutukan petirku. Dengan satu gerakan. Mustahil. Bertemu dengan seorang bocah lelaki yang ahli dan ceria.
kamu menipuku sampai mati.